beribadah kepada Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Yesus beserta
memuji nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar cerita dari hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hati kami supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya adik-adik. Baiklah, kakak mau bercerita tentang seorang bapak yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Istri, anak, dan menantunya. Bapak Nuh tinggal di suatu kota yang orangnya itu semuanya orang-orang jahat. Suka memukul teman-temannya, suka marahin teman-temannya, suka mencuri, dan suka mabuk-mabukan. Maka Allah pergi sama Nuh dan berkata, "Nuh, saya sudah muak melihat tingkah laku kota ini. Semakin hari mereka semakin berulah dan berbuat dosa. Saya akan menghapuskan kota ini. Saya akan membuat air bah sehingga kota ini tenggelam. Dan kamu, istrimu, anakmu, dan menantumu akan kuselamatkan. Tapi kamu harus membangun sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar." Dan Nuh berpikir, aduh, saya disuruh Tuhan membuat kapal yang sangat besar, sedangkan tempat yang saya tinggali ini adalah daratan. Bagaimana bisa saya menariknya sampai ke laut? Terus Nuh berkata dalam hati, gak apa-apalah, karena Tuhan yang berbicara, saya lakukan aja apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, adik-adik. Dia membuat kapal beserta dengan anak-anaknya, dan menantu-menantunya itu membantu mereka untuk membuat makanan, menghidangkan minuman. Mereka saling bekerja sama sangat kompak. Dan akhirnya adik-adik, setelah Nuh lagi membuat kapal yang besar itu, penduduk kota itu datang kepadanya. "Nuh, ngapain kamu?" Ini lagi ngapain buat kapal? Buang-buang waktu aja, buang-buang uang aja. Memangnya di daerah kita ini ada tepi air, ada lautan, sehingga kamu bisa memasukkan kapal besar kamu itu ke dalam lautan itu. Tetapi Nuh bersabar. Nuh berpikir, biarkan orang-orang mengejek aku, tetapi aku tetap lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Setelah kapal itu jadi, Tuhan berfirman kepada Nuh, "Nuh, semua jenis binatang yang ada di muka bumi ini, kamu kumpulkan satu pasang satu binatang." Dan Nuh pun menjalankan perintah Tuhan. Semua binatang-binatang, baik itu harimau, singa, gajah, pokoknya satu binatang itu satu pasang, tidak boleh berlebihan. Dan setelah Nuh memasukkan semua binatang-binatang dalam kapalnya itu, dan Nuh, istri, anak, dan menantunya masuk dalam kapal. Tiba-tiba adik-adik, hujan pun turun. Hujan yang sangat deras. Semakin hari airnya semakin naik, semakin hari airnya semakin naik, sehingga penduduk kota di situ berkata-kata, "Waduh, kenapa ya? Kok hujannya deras banget? Tiap hari lagi nggak ada henti-hentinya. Semakin hari airnya semakin naik, semakin hari semakin naik, dan akhirnya kota itu pun tenggelam." Dan akhirnya semua penduduk kota itu mati di telan air. Dan hanya tersisa adalah kapal Nuh yang terombang-ambingkan di atas air. Setelah 40 hari 40 malam, kapal Nuh terdampar di gunung. Di gunung mana, adik-adik? Di gunung mana? Betul, di gunung Ararat. Disitulah kapal Nuh terdampar di gunung Ararat. Di situ pun Nuh membuat suatu mezbah yang sangat sederhana untuk melakukan persembahan. Kak, mezbah itu apa sih? Guna mezbah itu untuk apa sih? Nah, adik-adik, guna mezbah itu untuk membuat persembahan atau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan
sudah menyelamatkan kita. Itu zaman dulu ya, mesbah. Tapi sekarang sudah diubah. Kalau sekarang kan mesbah itu seperti bait suci gitu. Nah adik-adik, setelah itu, setelah nu selesai melakukan persembahan, tiba-tiba Allah datang. Nu berbaliklah, nu pun berbalik. Dan Allah pun mengasih tanda sama nu, yaitu garis bujur yang berwarna-warni. Yaitu apa itu adik-adik? Benar, itu pelangi-pelangi. Itulah suatu tanda untuk bagi Nuh supaya tidak ada lagi air bah di atas dunia ini. Walaupun ada cuman tsunami yang kecil, nggak bisa menutup semua bumi ini. Jadi adik-adik, kita itu harus tahu, kita itu harus taat yang namanya perintah. Terutama itu perintah Tuhan. Karena semua perintah Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Maka adik-adik tidak boleh jahat. Adik-adik tetap taat, baik itu sama orang tua, sama guru, apalagi perintah Tuhan. Kita tetap selalu taat dalam menjalankan kehidupan kita. Terutama kita harus mendengar, berpikir, dan taat semua perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, mungkin cerita yang kakak ceritakan pada hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Dan mari kakak imbau kepada adik-adik, angkat tangan, lipat tangan, mari tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, cerita yang kami dengarkan pada hari ini menjadi remah dalam kehidupan kami, menjadi hidup dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami lebih baik. Terima kasih Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.